Kebakaran melanda SDN 01 di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat Minggu siang. Saat kejadian, seluruh siswa sedang libur sehingga tidak menimbulkan korban. Sejumlah warga sekitar sempat panik dan langsung keluar rumah lantaran khawatir kebakaran semakin meluas. Api diketahui pertama kali muncul dari halaman luar yang kemudian menyambar ke dinding gedung hingga atap. Bahkan sempat terdengar beberapa kali suara ledakan yang disusul dengan semburan api. Sebanyak 14 unit mobil damkar dan 41 personil dikerahkan ke lokasi memadamkan api. Itu pertama dari api kecil-kecil, Mas. Terus naik yang nyamber ke atas, Mas, tadinya. Gitu. Itu awalnya yang terbakar apa itu? Oh, enggak, dari bawah dulu, nggak tahu apaan. Pokoknya meledak dari bawah dulu, Mas. Ini ada ledakan? Ada ledakan. Berapa kali itu? Cuma 2 kali atau 3 kali lah gitu. SD itu, SD 01 Cempaka Baru, Mas. Meski tidak memakan korban jiwa, sejumlah ruang kelas di lantai 1 dan lantai 2 hangus terbakar. Belum diketahui penyebab dan kerugian dari kebakaran ini. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Rumah panggung milik sepasang lansia yang berada di Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti puluhan karung berisi gawah kering membuat api dengan cepat membesar. Api bisa padam setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Pemilik rumah yang mengetahui seluruh harta bendanya hangus terbakar, termasuk uang tunai senilai 70 juta rupiah, tak kuasa menahan tangis histeris. Kebakaran diduga dipicu pembakaran sampah di belakang rumah yang lupa dimatikan oleh penghuni rumah hingga api menjalar ke tumpukan jerami dan membesar. Awalnya yang punya rumah, Bapak Haji Muda, lagi bakar sampah. Ya, terus? Bakar sampah, terus menjalar ke jerami. Jerami akhirnya masuk ke rumah. Menurut saksi cepat, 15 menit itu sudah habis. Sudah habis ya. Tapi gimana, Bu? Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu kepolisian sektor Bantimurung masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Debat perdana Pilkada Jakarta siap digelar malam ini di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi untuk Palestina Merdeka kembali digelar di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo menyerahkan kewenangan pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke Nusantara kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Halo pemirsa, KPU Jakarta malam ini akan menggelar debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta di Jakarta International Expo Kemayoran. Debat 3 pasangan calon pemimpin Jakarta tersebut akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Syafaati Suryo, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, debat perdana Pilkada Jakarta digelar hari ini di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Masing-masing paslon yang ikut bertarung pun bersiap menghadapi debat. Gelaran Pilkada berlanjut dengan adu gagasan antar calon di acara debat. Debat Pilkada Jakarta akan digelar pada 6 Oktober 2024.
Debat akan diikuti oleh ketiga calon gubernur dan wakil gubernur kota Jakarta. Ketiganya pun telah bersiap untuk adu program mereka dalam penguatan SDM dan transformasi Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, siap ikuti debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil sendiri pernah ikuti debat saat bertarung di Pilkada Jawa Barat 2017 lalu. Semoga tidak ada demam panggung, tapi insya Allah siap. Karena pernah mengalami debat begini kan 2 kali ya dalam wali kota, sama aja, mirip-mirip, hanya beda topik dan beda wilayah, jadi mental insya Allah udah siap. Tak hanya Ridwan Kamil, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, juga sudah siap bertarung dalam debat di akhir pekan ini. Meski tak ada persiapan khusus, namun Rano Karno akui pengalamannya dalam debat sebelumnya sangat membantu. Debat itu kan artinya dengan program. Pasti program kita begini, program dia bagaimana, ntar kita debatkan. Mana yang kira-kira yang visible. Sebetulnya seperti itu aja. Buat saya kan debat ini dari mulai 2007 udah berdebat saya. Artinya di media di pilkada. Dulu kan wakil bupati, wakil gubernur itu kan mulai ajang. Jadi buat saya debat itu udah biasa lah gitu. Debat perdana Pilkada Jakarta 2024 akan digelar hari Minggu 6 Oktober 2024. Tema debat pertama adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta. Sejumlah mekanisme debat telah diatur oleh KPU RI. Di antaranya, debat diikuti pasangan cagup-cawagup secara bersama-sama dan debat dibagi menjadi 6 segmen yang dipandu oleh moderator. 7 panelis akan hadiri debat cagup-cawagup. Debat akan berlangsung selama 150 menit yang terbagi 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Debat digelar agar warga Jakarta bisa mengenal calon dan program-programnya. Dalam debat, rakyat pun menjadi saksi, menyimak dengan harap akan masa depan kota tercinta. Perlu diingat, di Jakarta bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi juga siapa yang berani merubah kata menjadi nyata. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, debat 3 pasangan calon pemimpin Jakarta tersebut akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. 2 jurnalis MNC Group yaitu Aryo Ardi dan Anissa Dasuki ditunjuk KPU Jakarta sebagai moderator malam nanti. Debat Pilkada Jakarta 2024 akan dihadiri oleh ketiga pasangan cagup-cawagup. Debat terbagi dalam 6 segmen. Segmen pertama dan kedua adalah paparan visi misi paslon dan segmen selanjutnya menjawab pertanyaan dari panelis, kemudian tanya jawab antar pasangan calon. Sementara segmen terakhir akan diisi dengan pernyataan penutup. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini persiapan debat perdana Pilgub Jakarta sudah bergabung bersama kami. Ada rekan Galuh Pandu di JI Expo Kemayoran. Selamat sore Galuh, bagaimana persiapan jelang debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta di sana? Ya, Syafa dan pemirsa, kami melaporkan langsung dari JI Expo Kemayoran sebagai venue untuk debat perdana di Pilkada Jakarta 2024 yang akan diikuti oleh 3 pasangan calon dengan nomor urut pertama adalah Ridwan Kamil Suswono, nomor urut 2 adalah Dharma Pongrekun Kunwardana, dan nomor urut 3 adalah Pramono Anung Rano Karno. Sampai sejauh ini kami masih belum melihat adanya keramaian para pendukung dari masing-masing pasangan calon, namun sedikit tadi kami melihat ada beberapa pendukung dari pasangan nomor urut 2 yaitu Dharma Pongrekun Kunwardana dengan tagar Jakarta Ku Aman. Dan sebagai informasi bahwa nantinya ketiga pasangan calon ini akan tiba di sekitar akan mulai berangkat maksud kami dari tempat masing-masing di sekitar pukul 5 sore, mengingat bahwa debat akan mulai dilaksanakan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami terima bahwa Ridwan Kamil dan Suswanto akan melakukan perjalanan sekitar pukul 17.00 dan apabila ada waktu akan mampir
mampir terlebih dahulu ke DPD Golkar yang nantinya akan menuju ke Merkur Kemayoran sebagai titik temu dan akan bertolak dari Merkur Kemayoran menuju ke venue J-Expo Kemayoran. Sebelumnya Ridwan Kamil dan Suswono maksud kami akan menghadiri sejumlah agenda pada pagi hari tadi, menghadiri sejumlah deklarasi dan akan menuju ke arena debat pada sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Dharma Pongrekun Kunwardana berangkat pada sekitar pukul 15.30 dari posko Balai Gotong Royong Jalan Antasari dan saat ini mereka sedang menjalani pertemuan dan kami masih belum tahu kapan mereka akan mulai berangkat dan bertolak menuju ke venue. Sedangkan untuk pasangan Pramono Rano Karno berangkat dari kediaman untuk Pram pada pukul 17.00 dan untuk Bang Dul akan berangkat ke venue dari Hotel Merkur pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Melihat beberapa peristiwa yang terjadi kemarin, ketiga pasangan calon ini tidak memiliki persiapan khusus dalam menghadapi debat, masing-masing hanya mereview dari visi misi yang telah mereka miliki untuk nantinya dipaparkan dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Adapun sebagai informasi secara mekanisme bahwa debat akan berlangsung selama 150 menit dengan iklan selama 30 menit sehingga total debat hanya 120 menit dibagi menjadi 6 segmen. Segmen pertama, pasangan calon akan menyampaikan visi dan visi mereka. Kemudian segmen 2 dan 3 akan menjawab pertanyaan dari panelis. Segmen 4 dan 5 pasangan calon akan mendapatkan kesempatan untuk saling bertanya antar pasangan calon. Dan segmen terakhir atau segmen 6, pasangan calon akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Dan aturan yang diberlakukan sama seperti Pilpres juga bahwa dalam pelaksanaan debat ini masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilarang menggunakan singkatan. Apabila akan menggunakan singkatan atau istilah tertentu harus menjelaskan terlebih dahulu kepanjangan dari singkatan tersebut. Dan mengingat bahwa tema yang diangkat kali ini adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global, maka diharapkan dalam debat nanti masing-masing pasangan calon menyampaikan gagasan, menyampaikan visi misi mereka berkaitan dengan bagaimana menjadikan Jakarta sebagai kota global, mengingat bahwa 5 tahun ke depan Jakarta sudah tidak berstatus menjadi ibu kota. Adapun harapan yang diinginkan dari pasangan calon dalam debat ini adalah bagaimana dalam 5 tahun ke depan mereka mewujudkan visi dan visi mereka untuk menjadikan kota global. Dan sebagai informasi, mengingat bahwa Jakarta menempati peringkat ke-74 dari 156 kota di dunia menurut Global City Index 2023, sehingga pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur dalam debat kali ini diharapkan bisa menargetkan peringkat tertentu untuk bagaimana menjadikan Jakarta sebagai kota global di tahun 2024 hingga tahun 2029. Adapun sejumlah syarat yang menjadikan Jakarta bisa menjadi kota global adalah mulai dari aktivitas bisnis, kemudian kualitas sumber daya manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan dukungan politik. Kami melihat bahwa masing-masing pasangan calon sudah memiliki visi dan misi masing-masing yang ini ada kaitannya dengan bagaimana menjadikan Jakarta sebagai kota global. Yang pertama, jika kita lihat visi dari pasangan Pramono Anung adalah menuju provinsi daerah khusus Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global berdaya saing untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sementara jika kita melihat visi dari pasangan Ridwan Kamil Suswono adalah Jakarta kota global yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan. Jika melihat visi dari Dharma Pongrekun dan Kunwardana, yaitu menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman melalui reformasi jati diri demi terwujudnya rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia. Sampai sejauh ini kami masih belum melihat keramaian dari para pendukung ketiga pasangan calon, namun kami akan terus mengabarkan bagaimana suasana kemeriahan dalam debat perdana Pilkada 2024 kali ini. Sementara itu yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda, Syafa. Ya, terima kasih Galuh Pandu melaporkan langsung dari J-Expo Kemayoran Jakarta dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, 7 panelis dilibatkan dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Ketujuh panelis berasal dari akademisi yang dinilai mumpuni di bidangnya masing-masing. Berikut nama-nama ke-7 panelis.
Pemirsa, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil sudah memantapkan diri menghadapi debat perdana Pilkada Jakarta 2024. RK mengaku sudah mempersiapkan diri menghadapi debat dengan tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil sebut sudah mantap hadapi debat perdana Pilkada Jakarta yang akan diselenggarakan di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 6 Oktober 2024 mendatang. Ridwan Kamil merasa sangat percaya diri dengan tema debat pertama yaitu penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Hal tersebut disampaikan saat mantan Gubernur Jawa Barat ini menghadiri rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah pimpinan DPRD DKI Jakarta yang diketuai oleh Khawirudin dari fraksi PKS. Udah mantap, udah latihan. Banyak kan teknologi kan. Insya Allah aman. Pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono juga akan terus turun ke akar rumput serta bertemu semua kalangan masyarakat untuk bisa menang satu putaran pada Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, M. Zulkarnain, iNews melaporkan. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil sebut sudah mantap hadapi debat perdana Pilkada Jakarta yang akan diselenggarakan di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 6 Oktober 2024 mendatang. Ridwan Kamil merasa sangat percaya diri dengan tema debat pertama yaitu penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Hal tersebut disampaikan saat mantan Gubernur Jawa Barat ini menghadiri rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah pimpinan DPRD DKI Jakarta yang diketuai oleh Khawirudin dari fraksi PKS. Udah mantap, udah latihan. Banyak kan teknologi kan. Insya Allah aman. Pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono juga akan terus turun ke akar rumput serta bertemu semua kalangan masyarakat untuk bisa menang satu putaran pada Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, M. Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya pemirsa, debat perdana Pilkada Jakarta akan berlangsung malam ini mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat di Grand Ballroom J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaksanaan debat perdana akan diikuti oleh ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pada debat malam ini tema yang diusung adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Untuk mengetahui visi dan misi masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur untuk mengembangkan kota Jakarta, kita telah terhubung dengan rekan Jen Cahyani, Esra Ambarita dan juga Kevin Pakan. Kita ke Esra terlebih dahulu, silakan laporannya Esra. Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Saat ini saya mengabarkan langsung dari kediaman Pramono di Jalan Haji Ambas, Jakarta Selatan. Dan kalau berdasarkan pemantauan kami, sekitar kurang lebih di 15 menit lagi dari Pramono akan berangkat langsung atau bertolak ke venue di tempat debat yakni di J-Expo Kemayoran, Jakarta Selatan. Karena sejumlah persiapan sudah dilakukan, nantinya akan ada pengamanan dan juga nanti akan ada iring-iringan ketika menuju ke arah venue tempat debatnya. Dan untuk informasi yang kami dapatkan, untuk Pramono ini akan terpisah berangkatnya dengan calon wakil gubernur Jakarta yakni Rano Karno atau yang dikenal sebagai Bang Dul menuju ke venue. Jadi berangkatnya keduanya akan secara terpisah sekali lagi ke venue di tempat debat. Dan belum ada pernyataan resmi dari Pramono terkait persiapannya. Namun kalau mengutip apa yang disampaikan dari Pramono beberapa waktu lalu bahwa optimis akan memberikan terbaik sesuai dengan visi dan misinya yang disampaikan untuk Pilkada Jakarta 2024. Karena kalau kita ketahui temanya hari ini adalah penguatan sumber daya dan transformasi Jakarta menuju kota global. Dan keduanya meyakini bahwa track record ataupun khususnya dalam hal ini Pramono menyampaikan tugasnya selama ini mendampingi Prabowo ketika itu dengan Megawati, kemudian juga mendampingi Presiden Jokowi, yakni itu menjadi salah satu modal dari Pramono untuk menyampaikan gagasan maupun buah pikirnya ketika nanti di debat perdana ini, debat perdana di Jakarta atau debat perdana Pilkada Jakarta 2024 ini. Sementara itu siapa yang bisa kami sampaikan karena sekarang kami lihat persiapan telah dilakukan untuk menuju atau bertolak langsung ke venue. Syafa. Ya, terima kasih Esra Ambarita. Selanjutnya kita akan menuju ke Jen Cahyani. Selamat sore Jen, silahkan dengan laporan Anda.
Baik Syafa dan juga pemirsa, saat ini situasi di Hotel Grand Mercure Kemayoran yang menjadi titik kumpul untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono. Situasinya saat ini terpantau masih belum ada kedatangan atau tanda-tanda kedatangan dari paslonnya itu sendiri. Namun sudah ada sejumlah pendukung dan juga tim sukses yang sudah berkumpul di sini, dan juga ada sejumlah anggota KPU juga, tim dari KPU yang memang juga mengawal dari titik kumpul pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono. Dan rencananya sekitar pukul 5 sore keduanya, baik calon gubernur Ridwan Kamil dan juga calon wakil gubernur Suswono, akan datang atau berkumpul terlebih dahulu di Hotel Grand Mercure Kemayoran sebelum nantinya sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat keduanya akan bersama menuju ke venue debat perdana malam hari ini, yakni di JXPO Kemayoran yang lokasinya tidak jauh dari sini. Dan untuk persiapan sendiri, beberapa waktu lalu kami sempat menanyakan juga bagaimana persiapan untuk debat perdana yang akan dilakukan pada hari ini, namun keduanya sempat menjawab tidak ada persiapan khusus yang dilakukan terkait dengan materi debat yang akan dibawakan, karena dari segi visi misi, materi dan juga program memang sudah kerap kali disampaikan kepada publik bagaimana visi misi dan juga program dari pasangan calon nomor urut 1 ini jika nantinya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta 5 tahun mendatang. Sementara itu nanti akan kami lihat bagaimana kedatangan paslon, kemudian bagaimana antusias dan juga euforia dari pendukung yang ikut serta kepada pasangan calon nomor urut 1. Syafa. Baik, terima kasih Jen Cahyani dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak keterangan pers yang akan disampaikan oleh paslon Cagup dan Cawagup nomor urut 2 Kun Darmakun. Apa yang sudah dipersiapkan oleh tim Darmakun terkait dengan debat tema yang nggak ada, kita nggak pakai tim-timan. Ya memang kami sudah melakukan keseharian gitu. Jadi kami paham apa yang dimaksud tentang kota global yang berkeadilan. Kalau berkeadilan sila kedua apa? Nah kan itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dasarnya berkeadilan harus apa? Harus apa? Jadi untuk adab fondasinya adalah adil. Gitu. Berarti pede ya Pak untuk menjalani debat pada malam ini? Bukan masalah pede atau tidak. Kami serahkan perjalanan ini ke tangan Yang Maha Kuasa. Karena kami percaya perjalanan hidup kita tidak bisa lepas daripada skenario Tuhan. Bisa Pak dengan debat hari ini bisa menarik suara para supporters? Sekali lagi, saya serahkan kepada Tuhan. Kami menjalankan sesuai dengan hati nurani, tidak dengan teori. Tapi hal-hal tersebut kami sudah lakukan dalam praktek kehidupan kami sehari-hari. Itu. Kalau untuk 3 survei kemarin Pak, itu kan naiknya cukup signifikan. Kalau di debat nanti, apakah nanti optimis juga akan meraih survei? Nanti kita lihat, karena yang akan memilih rakyat. Apabila rakyat berkenan atas program-program yang kami akan sampaikan, maka rakyatlah yang menentukan. Gitu. Ada lagi? Dari Mas Gun? Ya Pak Gun. Ya, sama seperti tadi yang disampaikan oleh Cagup kita. Jadi kita menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta, bagaimana kita bisa melakukan secara maksimal, secara optimal di dalam debat nanti. Tentunya ya tadi kita sudah melakukan ya berbagai hal persiapan dan koordinasi, dan karena semuanya kita lakukan sehari-hari ya, jadi nggak ada yang istimewa di dalam persiapannya. Seperti itu. Cukup? Ya, cukup. Siapa? Ya, baik. Kok bajunya gitu? Spesial Pak. Oh gitu? Gitu ya? Terbaik Pak. Siap. Terima kasih ya Pak. Iya. Terima kasih Pak Darma. Ya, terima kasih. Tahu filosofinya nggak? Ya, siap.
Pemirsa, Cagup Cawagup Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menghadiri peresmian gedung DPD Gerindra Jakarta. Paslon nomor urut 1 ini berharap Gerindra sebagai motor utama dalam koalisi Indonesia Maju bisa memenangkannya dalam Pilkada Jakarta 2024. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil hadir dalam peresmian gedung kantor DPD Gerindra Jakarta menumpangi ojek. RK menumpangi ojek lantaran kemacetan yang terjadi di akhir pekan ini. Sementara wakilnya Suswono telah lebih dulu tiba dan disambut sejumlah kader Partai Gerindra. Dalam acara peresmian gedung DPD Gerindra Jakarta, RK dan Suswono berharap agar kinerja kader Gerindra lebih meningkat dan dapat memenangkan pasangan Ridho ini dalam satu putaran. Kita berharap dengan gedung sekeren ini, kinerja Gerindra Jakarta juga selalu lebih luar biasa, mengurusi rakyat, memberi solusi-solusi kepada Jakarta, dan juga mudah-mudahan di sisa 52 hari dengan motor Partai Gerindra pimpinannya Pak Riza Patria bisa membawa kemenangan satu putaran untuk pasangan Ridho. Di kesempatan yang sama, Cagup Cawagup Jakarta nomor urut 1 ini mengaku tengah mempersiapkan diri untuk debat pertama Cagup Cawagup Jakarta 2024. Dari Jakarta, Hadisti Arif Fawil dan Aulia Ainus melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono kembali belusukan berburu aspirasi warga. Di Pasar Tanah Abang, Suswono menyerap aspirasi para pedagang tekstil yang kian sepi dan berjanji akan memperbaiki kondisi pasar dengan program-programnya jika terpilih nanti. Diawali dengan sarapan di warung nasi uduk langganannya bersama sang istri dan warga sekitar, calon Wakil Gubernur Jakarta nomor 1, Suswono, mendapat sambutan hangat di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak jauh dari warung nasi uduk, Suswono bersama sang istri kembali belusukan di kawasan Tanah Abang, yakni ke Pasar Jati Baru dan Pasar Tanah Abang. Ia mengaku sudah berlangganan belanja di Pasar Tanah Abang hampir 40 tahun, sejak tahun 1984. Keduanya tak hanya melihat kondisi pasar dan produk yang dijual, namun juga mendengar aspirasi para pedagang pasar, terutama pedagang tekstil yang merasa kian sepi pengunjung. Pengalaman saya dengan Bapak dan Ibu, situ saya bersahabat sudah 40 tahun. Ini mantan pejabat yang sangat humble, rendah hati. Ini yang saya kenal. Saya tidak banyak itu, cuman sangat merakyat. Semoga setelah pemilihan gubernur ini jadi lebih baik, yang pasti ke depannya untuk Tanah Abang dan seluruh pedagang juga ya. Calon wakil dari Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta ini menyerap keluhan warga dan berjanji akan memberikan pelatihan dan memberikan bantuan modal usaha kepada pedagang, serta memperbaiki tata ruang di kawasan kumuh agar lebih hijau dan kondusif. Melatih mereka untuk penjualan, karena dia kan pasif kan, tapi kalau online kan nanti dia bisa memasarkan dengan pelatihan-pelatihan yang nanti kita akan berikan kepada mereka, termasuk juga bantuan modal. Tanah Abang ini bisa menjadi salah satu destinasi yang ditunggu-tunggu juga sama Gen Z dan milenial, bahwa yuk kita mulai meramaikan, membantu ekonomi, mendukung penjualan. Kita tentu akan melakukan pendampingan juga, konvensional juga tetap kita teruskan, digital juga pendampingan ya Pak ya. Pasangan Ridho terus menyerap aspirasi warga dan menjawab dengan program unggulan yang pro rakyat. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Wildan Aulia, Ainus melaporkan. Kampanye Pilkada 2024 semakin menarik. Para jawara yang berlaga harus berjuang merebut suara Gen Z dan milenial. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Anda kembali di Sindo Sore, pemirsa. Pendukung Basuki Cahayapurnama atau yang akrab dikenal Ahokers menyatakan memberi dukungan kepada pasangan Pramono Anung Rano Karno di Pilkada 2024. Mereka mengaku siap memenangkan Pramono Rano pada Pilgub Jakarta.
Acara deklarasi yang dilakukan Ahokers ini digelar di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta. Selain dihadiri Pramono dan Rano Karno, acara ini juga turut dihadiri Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam kesempatan ini, Ahok mengatakan bahwa dirinya siap memenangkan Pramono Rano hingga mensosialisasikan program kerja paslon. Deklarasi ini sekaligus untuk menjawab isu yang menyebut bahwa Ahok masih galau dalam menentukan pilihan. Terkait dukungan dari Ahokers, Pramono Rano yang hadir di lokasi mengaku senang dan berjanji berupaya memenangkan kontestasi Pilkada 2024. Pemirsa, kedatangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, disambut meriah oleh emak-emak saat menghadiri Festival 1000 Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat. Pramono Anung Rano Karno mendapat sambutan antusias dari emak-emak saat hadir di Festival 1000 Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat hari ini. Pram Rano hadir di Festival 1000 Nasi Uduk guna memberikan dukungan pada acara yang melestarikan makanan khas Betawi. Usai acara, Pramono mengaku akan membungkus nasi uduk untuk dimakan di mobilnya. Itu Festival Nasi Uduk 1000 orang. Menurut saya luar biasa dan tadi acaranya cukup baik. Karena saya nggak sempat makan, saya minta dibawain satu ditaruh di mobil saya. Saya akan makan di mobil. Dan mudah-mudahan rasanya seperti yang saya harapkan. Sementara itu, Rano Karno yang datang terpisah langsung diserbu oleh warga sesaat setelah turun dari mobil pribadinya. Rano Karno menyatakan tidak ada persiapan khusus jelang debat Pilkada Jakarta nanti dan tidak akan membawa opletnya. Kita mesti nyobain nasi uduk. Ibu ikut masak ya, alhamdulillah. Artinya kalau nasi uduk itu memang ya apa ya, makanan hari-hari masyarakat Jakarta. Dia ada nasi uduk, ada nasi ada apa namanya nasi ulam, ada nasi kuning. Jadi itu memang udah bagian dari kehidupan masyarakat Jakarta lah gitu. Bang Du, besok ke J Expo gimana persiapannya? Nggak ada persiapan yang khusus, nggak bawa oplet lah. Tak sedikit dari warga yang berebut untuk bersalaman atau berfoto dengan pasangan Cagup-Cawagup ini. Dari Jakarta, Amri Narida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 3, Pramono Rano, mengaku sudah berlatih untuk menghadapi debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang digelar di J-Expo Kemayoran malam ini. Lalu sejauh mana persiapan keduanya untuk menghadapi lawannya yang mempunyai visi dan misi masing-masing untuk mengembangkan kota Jakarta? Kita telah terhubung dengan rekan Esra Ambarita dan juga Faisal Rinaldi. Selamat sore, Faisal, silakan dengan laporan Anda. Ya, Syafa dan juga pemirsa, untuk saat ini kami melaporkan langsung dari salah satu hotel di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Di mana Syafa, memang untuk saat ini di hotel tempat kami melaporkan saat ini merupakan tempat singgah dari ketiga paslon calon gubernur dan wakil gubernur sebelum menuju ke venue debat di J-Expo Kemayoran malam ini. Pantauan kami di sini, Syafa, memang yang sudah tiba di sini adalah calon wakil gubernur Rano Karno alias Sidul. Tadi kami mengikuti di mana Bang Dul ini dari rumahnya yang berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di mana tiba di sini tadi Syafa sekitar pukul 4 sore. Di mana tadi Bang Dul membawa sejumlah rombongan seperti misalnya adiknya sendiri Yati Suti Karno atau yang biasa dikenal dengan Atun.
kemudian juga ada Cornelia Agatha yang dikenal sebagai Sarah, dan juga sejumlah teman-teman lainnya memang ikut hadir untuk memberikan dukungan kepada Rano Karno ya di dalam debat pada malam nanti. Nah, selain itu Syafa dan juga pemirsa, memang tadi kami juga sempat menanyai persiapannya jelang debat perdana Pilgub Jakarta yang akan digelar pada pukul 7 malam nanti, di mana memang ada sejumlah persiapan yang dilakukan oleh Rano Karno alias Bang Dul jelang debat perdananya pada malam nanti. Nah, sejumlah persiapan dilakukan, namun lebih tepatnya persiapan yang dilakukan adalah seperti misalnya persiapan mental dan juga terkait materi atau visi misi yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat di dalam debat perdananya yang akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga Rano Karno atau Bang Dul ini memang menegaskan bahwa memang untuk debat malam ini merupakan wadah bagi para pasangan calon untuk meyakinkan pada masyarakat terkait pemilihan Gubernur Jakarta 2024 atau untuk meyakinkan masyarakat siapa sosok yang memang mereka bisa percayai untuk memimpin Jakarta selama 5 tahun ke depan. Kemudian juga tadi dikatakan oleh Rano Karno atau Bang Dul bahwa memang debat ini bukan artinya kalah atau menang, namun yang tadi kami sampaikan adalah sebagai wadah untuk menyampaikan visi dan misinya sekaligus meyakinkan kepada masyarakat terkait siapa yang cocok untuk memimpin atau layak untuk memimpin Jakarta selama 5 tahun ke depan. Kemudian dapat kami informasikan pula Syafa dan juga pemirsa, kemudian untuk calon wakil Gubernur Suswono pun informasinya memang sudah tiba di sini lebih dulu sejak pukul 3 sore tadi. Nah, untuk calon gubernur maksud kami Pramono Anung, untuk saat ini informasi yang kami dapatkan memang sedang dalam perjalanan menuju ke sini dari kediamannya yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Kami masih menunggu Syafa dan juga pemirsa untuk kedatangan dari Ridwan Kamil, kemudian juga untuk kedatangan dari Dharma Pungrekun dan juga Kun Wardana yang nantinya seluruhnya akan berkumpul di sini Syafa sebelum menjalankan debat yang akan digelar di J-Expo pada nanti malam. Kemudian Syafa dan juga pemirsa dapat kami informasikan pula memang pada malam nanti akan digelar debat perdana Pilgub Jakarta 2024 di mana nantinya ketiga pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur maksud kami akan hadir secara langsung di dalam debat tersebut. Memang ini cukup berbeda dengan debat Pilpres yang digelar pada beberapa waktu yang lalu. Untuk debat Cagup ini memang seluruhnya nanti akan langsung hadir atau dihadirkan dalam debat perdana pada malam nanti. Di mana pada malam nanti Syafa dan juga pemirsa akan dilaksanakan sekitar pukul 7 malam, di mana tema debat malam ini atau debat perdana adalah tema yang diusung terkait dengan sumber daya manusia dan juga transformasi Jakarta sebagai kota global maksud kami. Dalam debat nanti atau nanti malam memang akan dibagi menjadi 6 segmen, di mana untuk segmen yang pertama nantinya ketiga paslon akan menyampaikan visi dan juga misinya. Kemudian di segmen kedua dan juga segmen ketiga nantinya ketiga pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur akan menjawab sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan oleh para panelis. Nah, kemudian di segmen keempat dan juga segmen kelima nantinya ketiga paslon akan saling bertanya jawab. Nah, ini yang tentunya akan menjadi seru begitu di dalam segmen keempat dan juga segmen kelima nanti, yakni dari ketiga pasangan calon akan saling bertanya jawab terkait visi misi atau terkait tema yang akan dibahas pada malam nanti. Kemudian sebagai penutup atau di segmen ke-6 nantinya ketiga paslon akan menyampaikan closing statementnya sebagai penutup di dalam debat pertama pada malam nanti. Syafa dan juga pemirsa dapat kami informasikan pula untuk di debat Pilgub Jakarta 2024 memang akan dilaksanakan selama 3 kali, yakni untuk yang pertama pada hari ini Minggu 6 Oktober 2024. Kemudian untuk yang kedua nantinya akan digelar pada 27 Oktober 2024 dan yang ketiga atau debat terakhir akan digelar pada tanggal 17 November 2024. Tentu kita sama-sama akan saksikan Syafa dan juga pemirsa, tentunya untuk masyarakat Jakarta untuk menyaksikan secara langsung baik itu dari siaran televisi untuk bisa menentukan siapa sosok yang pantas atau layak untuk memimpin Jakarta atau untuk bisa menakodai Jakarta selama 5 tahun ke depan. Kita nantikan Syafa dan juga pemirsa, debat pada malam nanti akan dimulai pada pukul 7 malam. Syafa. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, dan selamat bertugas kembali.
Pemirsa, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi untuk Palestina Merdeka di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi damai bertajuk Aksi untuk Palestina Merdeka di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Aksi yang digelar pada hari ini bertepatan dengan 1 tahunnya serangan genosida di Gaza dan 76 tahun perlawanan Palestina atas serangan dari Israel. Aksi ini dihadiri dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama, masyarakat umum, artis, serta pejabat negara. Beberapa aspirasi yang disampaikan oleh para orator diantaranya mendesak PBB untuk menghukum Israel dan Amerika Serikat, kemudian pemboikotan produk-produk yang terafiliasi dengan Amerika Serikat. Selain itu, aksi ini juga mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto agar dapat fokus memberi dukungan terhadap masyarakat Palestina. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka kegiatan Nusantara TNI Fun Run di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini diikuti ribuan peserta dari berbagai unsur, mulai dari TNI, pejabat BUMN, hingga masyarakat. Jokowi resmi membuka kegiatan Nusantara TNI Fun Run sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Usai kegiatan, Jokowi mengungkapkan bahwa kegiatan keramaian ini harus terus diciptakan di lingkungan Ibu Kota Nusantara. Kegiatan di IKN untuk membentuk ekosistem, Presiden menegaskan bahwa untuk memindahkan Ibu Kota membutuhkan waktu dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya rumah sakit, pendidikan, hingga logistik. Ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya yang perlu, dan ekosistem terjadi. Sehingga kalau yang namanya kita pindah itu rumah sakit siap, karena itu dibutuhkan pendidikan anak-anak nanti siap, sekolah artinya dibutuhkan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, universitas, kemudian keramaian dengan restoran, warung-warung yang juga diperlukan, kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu ingin beli barang, semuanya itu. Pemirsa, kita akan segera menyimak keterangan pers yang disampaikan oleh calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan wakilnya Rano Karno jelang debat malam nanti. Bisa memilih secara rasional siapa yang kemudian memang bisa memberikan alternatif untuk gagasan-gagasan yang menyelesaikan persoalan yang ada di Jakarta. Ada ritual khusus sebelum debat, kira-kira apa yang tadi dilakukan? Ritual khusus, malah saya banyak ngobrol sama istri sama anak-anak, nggak ada sesuatu, hanya tadi pagi memang untuk menyamakan frekuensi, saya dan Bang Dul ya latihan sedikit di rumah supaya frekuensinya sama lah gitu. Oke, kalau untuk programnya Mas Pram, ini kan kata kuncinya dari debat yang pertama adalah kota perekonomian nasional, ada DKJ dan juga kota global. Nah, jadi kata kunci yang utama sebenarnya kota global. Jakarta ini sekarang nomor 74 dari 156 indeks kota global yang dikeluarkan oleh PIRNI. Itu adalah lembaga yang menjadi acuan bagi penentuan kota global. Maka untuk itu kalau kemudian nanti saya dapat amanah, mudah-mudahan saya bisa dalam 5 tahun itu mengejar menjadi 50 kota global dari 154. Dan kalau itu terjadi maka benchmarknya Jakarta bukan Kuala Lumpur dan Manila, sekarang ini Kuala Lumpur nomor 72, Manila nomor 70, tetapi Bangkok, karena Bangkok itu 48. Kalau untuk ngejar Singapura nggak mungkin, Singapura nomor 7. Sehingga dengan demikian, untuk indeks kota global ini juga menjadi penting. Dan mungkin untuk misalnya nanti pembagian dengan Bang Dul sendiri bagaimana? Jadi semua materi dari 1, 2, 3, 4
sambil closing saya berbagi dengan Bang Dul. Nggak ada yang nggak berbagi. Karena ini juga menunjukkan bahwa kami berdua chemistry-nya sama, berbagi. Yang nggak berbagi hanya di sesi 3 dan 4, karena sesi 3 khusus gubernur, sesi 4 wakil gubernur. Tapi di yang lainnya kami berbagi. Mas tadi kan bilang targetnya akan ada di nomor 50. Nah, bocoran sedikit saja apa yang nanti akan di-highlight, ditawarkan kepada warga Jakarta untuk bisa capai angka itu, Mas? Yang pertama memang harus berubah. Jakarta betul-betul harus menjadi mendorong pusat bisnis dan ekonomi kreatif menjadi salah satu hal yang utama. Karena genetik Indonesia, Jakarta ini sebenarnya ekonomi kreatifnya tumbuh sangat pesat. Tetapi yang seperti kita ketahui bersama, belum diberikan wadah ataupun support oleh pemerintah secara sepenuhnya. Belajar dari pengalaman beberapa show besar yang ada di Indonesia, mulai dari Coldplay, Bruno Mars kemarin, betul-betul sekarang ini kita betul-betul bisa untuk leverage-nya itu sudah mendunia. Sayangnya Taylor Swift nggak jadi main. Kalau main menurut saya itu akan menunjukkan bahwa Jakarta memang betul-betul menjadi kota global untuk aktivitas ekonomi kreatif dunia. BTS pun udahlah gitu ya. Kalau untuk sumber daya manusianya Pak? Jadi kalau untuk sumber daya manusianya yang paling perlu diperbaiki adalah untuk yang di bawah. Maka saya menawarkan yang namanya job fair itu setiap 3 bulan sekali diadakan di kantor kecamatan, dan setiap kantor kecamatan ada balai latihan kerja untuk mengangkat kemampuan dan juga supaya mereka juga bersertifikasi. Selama ini kan nggak ada upaya untuk mereka dijaga supaya mereka juga bisa bekerja di luar negeri. Kalau di luar negeri syarat utamanya harus sertifikasi. Mas, ini dari kerah-kerahnya kayaknya bajunya jersey ini yang nanti akan dikenakan untuk debat nanti? Saya Persija, orange. Enggak, saya memakai baju yang memang baju itu disepakati bersama, dan kami tidak ingin baju yang terlalu eksklusif, baju yang ini kan dipakai untuk mendaftar. Jadi yang dipakai untuk mendaftar akan kami ulang, kita pakai kembali. Pak Pram, mungkin sedikit soal elektabilitas. Ini kan Pak Pram sudah menyentuh angka 36 di beberapa survei. Tapi nama Pak RK ini pasangan nomor 1 masih menduduki peringkat pertama. Pak Pram bagaimana Pak? Ya karena saya dari nol, udah 36,5 udah luar biasa. Memang saya dari nol banget, dulu nggak mau tampil. Tapi kalau lihat trennya, saya yakin saya ketika keliling mendapatkan support yang luar biasa. Bahkan di hari ini yang harusnya sepenuhnya konsentrasi untuk debat, saya masih keliling, dan alhamdulillah supportnya luar biasa. Makasih ya. Terakhir kemarin Pak Ahok bilang kalau pasangan lain itu agak cenderung berbahaya. Saya nggak tahu, itu Pak Ahok. Kalau saya anggap nggak ada yang berbahaya. Ya, Pak, terakhir mungkin mau disampaikan kepada pasangan calon lain untuk persiapan debat ini. Jadi debat ini adalah pertarungan politik gagasan. Kita tetap aja harus bergembira, cerah ceria, tersenyum, dan yang paling penting adalah gagasan-gagasan yang memang bermanfaat bagi warga Jakarta. Kalau saya sendiri akan menyampaikan hal-hal yang secara konkret berasal dari apa yang saya alami selama belanja masalah. Terima kasih. Makasih. Ya, makasih Mas Pram. Ayo, yuk. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto yang seharusnya menekan keputusan Presiden terkait pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Jokowi pun menyerahkan kewenangan tersebut kepada pemerintahan baru ke depan. Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum. Mau apa? Berarti ditekan sama Pak Prabowo nanti? Akan ditekan sama Pak Prabowo? Ya mestinya gitu. Presiden baru. Dan pemirsa, demikian Sindo Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.